Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, silakan dibuka surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Surah yang ke-23. Dari ayat yang pertama. Baik jemaah sekalian, mari kita awali tadabbur kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita akan selalu mengawali tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. Kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan qad aflaha, sungguh telah beruntung, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang, hum, yang mereka itu, fi salatihim, di dalam salat mereka, khashi'una, khusyuk, walladzina, dan orang-orang, hum, yang mereka itu, anil lagwi, dari hal yang tidak berguna, mu'ridun, mereka berpaling, walladzina, dan orang-orang, hum, yang mereka itu, lizzakati, terhadap zakat, fa'ilun, mereka melaksanakan. Baik jemaah sekalian, inilah surah Al-Mu'minun. Jika kita artikan secara langsung, sungguh orang beriman itu beruntung, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka, juga orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, juga orang-orang yang melaksanakan zakat. Baik, mungkin kita akan membahas ini, mudah-mudahan selesai semua, tapi yang terpenting sampai ayat yang kedua. Surah ini adalah surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, juz yang ke-18. Surah ini adalah surah yang disebut Makkiyah. Oleh para ulama disebut Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya surah Al-Hajj. Di sebelum surah ini adalah surah Al-Hajj. Surah Al-Mu'minun berisi 118 ayat. Insyaallah kita akan bahas tema karakter orang-orang yang akan menghuni surga Firdaus. Karakter orang-orang yang akan menghuni surga Firdaus. Nah, surah ini disebut dengan surah Al-Mu'minun. Sebelumnya ada surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj itu ada kata-kata akhir ayat, sebelum ayat terakhir itu ada la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses,
Itu dengan kata lain seperti itu. Nah, di sini di awal surah Al-Mu'minun, kata beruntung itu di kata-kata aflaha. Qad aflaha al-mu'minun. Qad itu para ahli tafsir mendefinisikan litahqiqi, untuk memastikan. Memastikan apa? Memastikan keberuntungan. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beriman. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa beruntung di sini menggunakan kata aflaha atau kata yang berakar pada huruf fa, lam dan ha, falah? Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan, ulama mutaakhirin yang menjelaskan bahwa aflah itu berasal dari falahun. Falahun itu kalau bahasa Arab itu petani. Nah, ini memberikan kesan kepada kita, iktibar kepada kita, bahwa gambaran sesungguhnya yang paling menguntungkan dari sekian banyak itu adalah pertanian. Yang paling menguntungkan dari sekian banyak itu adalah pertanian. Usaha, atau boleh dikata seperti itu, yang paling menguntungkan adalah pertanian. Bagaimana tidak? Kalau kita menanam padi itu biasanya berapa butir? Yang kita taruh di tanah itu berapa butir? Kurang 3 ya. Tapi akhirnya rumpunnya jadi berapa? Bahkan sampai 100 rumpun, 100 batang. Jadi 3 butir itu berkembang menjadi 100 batang. Ya. Jadi seperti itu. Maka pertanian ini sungguh sesuatu yang seharusnya digalakkan. Seharusnya digalakkan, karena pertanian itu luar biasa. Kita juga belajar dari Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf itu bisa menyelesaikan problematika ekonomi Mesir pada saat itu, yaitu dengan pertanian. Jadi kita kalau itu mau diterapkan ke dunia ekonomi juga bisa. Ya, ekonomi bisa. Nah, Nabi Yusuf terinspirasi dari mimpinya. Ada 7 sapi kurus dimakan oleh 7 sapi yang gemuk-gemuk. Nah, takbir mimpi ini apa? Nah, ternyata Nabi Yusuf punya konsep, kalau panen itu jangan semuanya itu dihabiskan keuntungannya, harus disimpan. Ya, maksimal 30% yang kita makan, kemudian harus ada yang disimpan. Mengapa demikian? Karena ada periode-periode yang tidak menguntungkan, 7 windu. Kemudian itu akan ada kekeringan. Ya, seperti sekarang ini kita mengalami masa kering. Nah, kalau petani-petani kita nggak menggunakan konsep ini, maka yang akan terjadi apa? Kelaparan. Semua bahan-bahan makanan kita akan habis karena kita tidak memiliki konsep seperti ini. Nah, ini bisa terjadi. Kemudian apa hubungannya dengan orang beriman? Nah, kata falah itu digunakan dalam Al-Quran kurang lebih ada 40 tempat. Kenapa falah itu dipilih? Bukan faza. Faza itu juga artinya beruntung. Fauz juga beruntung. Tapi falah itu jauh lebih dalam, lebih lengkap, dan lebih sempurna. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan
yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang beriman. Yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang beriman. Allah tidak mengatakan orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang kaya, karena nggak mesti beruntung. Allah tidak mengatakan orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang banyak keturunannya, juga tidak. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang keturunan ningrat atau keturunan raja, tidak juga. Tapi Allah di sini menekankan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman. Nah, pertanyaannya sekarang, keimanan kita sampai di mana? Di dalam kitab Qatrul Ghais yang ditulis oleh Muhammad Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i, yang dia mensyarahkan kitab Abil Laits dari Masail Abil Laits, mengatakan bahwa iman itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, imanun taqlidiyun, imanun tahqiqiyun, dan imanun istidlaliyun. Imanun taqlidiyun itu adalah iman yang hanya ikut-ikutan, taklid, ikut-ikutan. Oh, di Indonesia ini banyak umat Islamnya, mayoritas, ya udah kita ikut, ya. Banyak masjid, ya udah kita ikut. Nah, itu namanya taklidiyun. Oh, karena orang tua kita dulu itu dari kakek kita itu muslim, akhirnya bapak kita juga muslim, ya udah kita ikut-ikutan muslim. Nah, ikut-ikutan mukmin. Nah, itu namanya taklidiyun. Ada iman tahqiqiyun, iman tahqiq, iman yang sungguh, punya keyakinan di dalam hati. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, adalah imanun istidlaliyun. Istidlal artinya dia dapat membuktikan. Kenapa kita yakin kepada Allah, kepada wujud Allah? Kenapa kita yakin? Nah, yakin kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir. Nah, yakin kita itu bisa nggak dibuktikan? Bisa nggak kita logikakan? Sehingga itu menumbuhkan keyakinan yang mendalam. Nah, kalau iman kita baru sebatas taklidiyun, kata para ulama, itu la amanah minat tazalzil, itu tidak akan aman dari goncangan. Jangan-jangan nanti iman kita bisa ditukar. Nah, ada yang ditukar supermi, ya. Karena musim-musim kelaparan seperti ini, kalau imannya cuma tipis, taklid, itu ditukar, itu kalangan bawah. Kalau kalangan atas ditukar dengan jabatan. Kalau kalangan atas ditukar dengan perusahaan. Perusahaan batubara, kasih perusahaan batubara. Udah, anak cucu kamu aman katanya. Oke, siap. Nah, kalau itu yang terjadi, itu namanya imanun taklid. Imanun tahqiq itu berarti iman yang dimengerti, diyakini dan difahami. Dan lebih jauh dari itu adalah imanun istidlaliyun, bisa dibuktikan. Allah sengaja tidak membuat kita bisa melihatnya. Itu ujian buat kita. Dan secara logika itu harus bisa dilogikakan. Kenapa Allah itu bisa tak terlihat? Sesuatu yang tidak bisa tak terlihat itu ada dua kemungkinan. Pertama, terlalu lembut, terlalu kecil. Yang kedua, terlalu besar. Nah, Allah punya
bebas menentukan sifat itu. Kemudian yang ketiga, punya batasan. Itu bisa dilihat. Kalau yang punya batasan itu bisa dilihat. Tapi kalau yang tidak punya batasan itu tidak mungkin bisa dilihat. Misalnya masjid ini bisa dilihat. Kenapa? Karena ada batasan tingginya, batasan lebarnya, luasnya, itu bisa dilihat. Bumi, meskipun sekarang kita tidak bisa melihat bentuknya, tapi dari jauh masih bisa terlihat. Matahari juga demikian. Tapi kalau zat yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, meskipun paling awal tapi tidak ada permulaan, meskipun paling akhir tapi tidak ada batasan akhirnya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa meyakini Allah itu wujud itu dengan hukum sebab akibat. Dengan hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang menjadikannya. Seperti itu. Itu namanya imanun istidlaliyun. Kenapa kalau orang yang beriman itu pasti beruntung, beruntungnya luar biasa? Karena keuntungannya bukan hanya di dunia, tapi juga keuntungannya ada di akhirat. Allah menggambarkan orang yang beriman itu seperti fallah, seperti petani. Contohnya apa? Di surah Al-Baqarah ayat 261. Itu dikatakan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang beriman kemudian dia mau berinfak, itu bagaikan orang yang menanam satu biji. Kemudian satu biji itu akan tumbuh menjadi 7 cabang, 7 tangkai. Satu tangkainya berisi 100 biji. Dan 100 biji itu akan berkembang sampai tak terhingga. Yang kita tanam berapa tadi? Habbatin. Habbatin itu 1 biji. Tapi yang lahir sampai tak terhingga. Itu adalah keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dimaknai dengan kata fallah. Aflaha yuflihu. Sungguh beruntung siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman masih dijelaskan. Karakter orang beriman itu siapa? Yang akan mengalami keuntungan yang cepat, besar, berlipat-lipat, banyak, tak terbatas. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pertanyaannya, khusyuk itu seperti apa? Nah, para ulama, Ustaz Adi Hidayat pernah menjelaskan dari para ulama bahwa khusyuk itu bertempat pada 3 tempat. Yang pertama, saat sebelum melaksanakan sholat. Yang kedua, di saat sholat. Yang ketiga, setelah sholat. Ada 3 tempat. Yang pertama sebelum sholat. Kemudian saat sholat. Yang ketiga setelah sholat. Khusyuk artinya kalau mau diartikan bahasa khosya'a, yakhsya'u, apa itu artinya? Khosya'a yakhsya'u apa artinya? Takut. Kalau mau dijelaskan lagi, at-tadallul, al-khudu' wat-tawadhu. Al-khudu' wat-tawadhu. Apa khudu'? Khudu' itu pasrah. Tawadhu itu rendah. Rendah apa?
merendahkan diri kita. Nah, makanya kalau orang khusyuk sombong nggak masuk. Ya. Khusyuk terus orangnya sombong nggak masuk. Kemudian khusyuk tapi dia mengingkari nggak masuk. Nah, jadi khusyuk itu hampir mirip dengan abada ya'budu, ibadah. Nah, pertama khusyuk di saat sebelum sholat. Jadi di saat sebelum sholat itu dia sudah khusyuk. Di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya itu sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasa sebelum sholat itu sudah merasa dia itu jalan menuju Allah. Sudah merasa dirinya itu jalan menuju Allah sebelum sholat. Jadi ketika ada azan, azan itu artinya apa? Azan itu artinya apa, Pak? Panggilan. Azan itu artinya telinga, ya kan? Azan itu artinya telinga. Jadi kalau ada azan terus nggak dengar, berarti nggak ada telinga. Azan itu artinya telinga. Jadi kalau ada azan, yang dicari oleh manusia dalam hidup ini sesungguhnya apa? Kenapa manusia itu menganjurkan anak-anaknya untuk sekolah setinggi mungkin? Kenapa ketika kita sudah dewasa mencari pekerjaan sebaik mungkin? Kenapa kita punya usaha? Kenapa kita ingin punya jabatan dan lain sebagainya? Kenapa kita pengen punya istri cantik dan lain sebagainya? Kenapa kita pengen punya tempat yang mewah dan lain sebagainya? Untuk apa? Tidak ada lain kecuali untuk kebahagiaan. Betul nggak? Nah, bahagia. Kira-kira Bapak sudah dipanggil untuk bahagia belum? Sudah dipanggil untuk bahagia belum? Sering, Pak. Dalam satu hari 5 kali kita diundang untuk bahagia. Ya, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Terus setelah itu hayya 'alal falah, mari kita bahagia. Nah, ngerasa enggak itu? Ketika ada azan seperti itu, kita disuruh bahagia. Ayo kita berbondong-bondong, ayo kita bersiapkan diri kita, karena kita diperintahkan untuk bahagia. Siapa yang mengundang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ada di dalam hati dan pikiran kita, maka itu sudah masuk ke dalam kekhusyuan. Nah, di dalam surat Al-A'raf dikatakan ayat 31 kalau nggak salah, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Coba hiasi dirimu ketika akan pergi ke masjid. Nah, ketika itu kita lakukan, berarti kita sudah melakukan kekhusyuan. Masa mau ke masjid seperti mau main pingpong? Mau ke masjid seperti mau main pingpong. Wah, beda. Mau ke masjid itu beda, pakaiannya beda, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebelum sholat sudah khusyuk.
Sebelum sholat kita sudah khusyuk. Ya. Kemudian di saat sholat, nah, kemudian setelah itu kita wudhu, ya. Wudhu itu di surat Al-Maidah itu ada, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, bukan kebalik dari marafiq ke aydiyakum. Jadi jangan membasuh wudu itu dari marafiq sini ke yad, tapi yang benar adalah dari yad ke marafiq. Itu ayatnya seperti itu. Ya, falsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Itu wudu. Nah, di saat wudu kita juga sedang bersuci. Sedang bersuci ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah masuk proses khusyuk. Nah, ketika kita sholat, kita ingat bahwa sholat kita itu wa ilaihi raji'un. Wa ilaihi raji'un. Kepada Allah kita akan kembali. Kemudian di sholat itu kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari takbiratul ihram sampai salam. Apa itu definisi sholat? Ya, definisi sholat itu apa? Ya, sholat itu adalah ibadah yang dilakukan, ya, ibadah yang dilakukan dari mulai takbir sampai salam. Jadi kalau berapa rakaat? Kalau dihitung misalkan sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, disebut 4 rakaat kalau diawali salam, diawali takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Nah, itu baru disebut 4 rakaat. Kalau 2 rakaat salam berarti berapa rakaat? 2. Kalau 3 rakaat salam berarti 3 rakaat. Ini ada sholat witir cuman 2 rakaat. Aneh. Sholat witir kok 2 rakaat. Ya kan? Jadi definisi sholat itu ya dari takbiratul ihram ila salam, ditutup dengan salam, itu baru disebut dengan rakaat. Tapi kalau ada witir yang dilakukan cuma 2 rakaat disebutnya witir. Padahal witir itu apa artinya? Ganjil. Kalau 2 rakaat genap. Nah, kata Imam Syafi'i ini sholat teraneh di dunia. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu diterangkan minal witri, ya Allah. Ini baru bagian doang, nanti diterusin lagi. Ya. Ya, boleh. Jadi itu sih sah-sah aja, sholat sunnah ya. Ikhtilaf. Jadi orang yang khusus seperti itu. Pertama di awal waktu sholat, kemudian di saat sholat usahakan kita mengerti apa yang kita baca. Diawali dengan takbir, kemudian baca iftitah. Iftitah kita bagaimana? Oh, masing-masing. Nah, tergantung. Kalau yang di sini kebanyakan yang mana? Pakai yang mana? Hah? Allahu Akbar kabiro. Nah, Allahu Akbar kabiro. Ada lagi yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, iftitah ini kurang lebih ada 12 macam. Silahkan ya. Nah, sunnah apa rukun? Sunnah. Kalau nggak pakai gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi seperti itu.
Nah, ada yang inti dari sholat, dari sekian bacaan ada yang inti, dari sekian bacaan ada yang inti. Intinya apa? Baca surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada yang inti lagi. Apa intinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Ramadan Al-Buti pernah mengatakan bahwa di dalam sholat kita, seandainya kita tidak bisa khusyuk on time dari awal takbir sampai salam, tidak bisa konsentrasi full, tapi ternyata banyak yang lupa, banyak yang lalai, maka jangan pernah lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau wahai Allah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau wahai Allah. Nasta'in kami mohon pertolongan. Jadi kita berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan Allah menjawab wali abdi masa'al. Jadi Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat itu selalu dijawab oleh Allah setiap ayatnya. Selalu dijawab oleh Allah setiap ayatnya. Nah, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab wali abdi masa'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Maka dari itu disitulah kita punya kesempatan disunnahkan untuk memohon apapun permohonan kita kepada Allah dalam hati ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa permohonan kita? Ya Allah, anak saya tolong luluskan misalkan. Ya Allah, tolong aku berikan jodoh yang terbaik, yang kedua, yang ketiga, dan lain sebagainya. Ya kan? Wah, ini repot ini. Repot. Maksudnya jodoh apa dulu ya kan? Jodoh usaha, jodoh bisnisnya, ya jodoh rekannya. Nah, ini jodoh konotasinya yang itu aja satu. Ya. Itu khusyuk. Kemudian khusyuk setelah sholat. Khusyuk setelah sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu efeknya itu mencegah perbuatan fahsya dan mencegah perbuatan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah kejahatan dari perut ke atas. Kalau fahsya itu dari perut ke bawah. Kalau mungkar itu dari perut ke atas. Nah, ini ditafsirkan sendiri aja nanti di rumah ya. Jadi fahsya itu adalah perbuatan keji dari perut ke bawah. Kalau yang mungkar dari perut ke atas. Fahsya wal munkar. Maka kalau sholatnya khusyuk, seharusnya tidak korupsi. Kalau sholatnya khusyuk seharusnya tidak korupsi. Korupsi itu sebenarnya bahasa keren. Kalau bahasa di kampung, di hutannya itu apa? Maling, begal, rampok dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi inilah khusyuk. Nah, para ulama memang tidak mensyaratkan khusyuk itu di luar kemampuan. Jadi semampu kita. Bahkan kalau kita menuju masjid dan kita mau melaksanakan sholat saja, itu sudah masuk ke dalam kategori khusyuk. Ya, masuk dalam kategori khusyuk. Karena di situ kita bukan adbar, tapi akbal. Akbal itu menerima panggilan Allah.
Kalau adbar itu kita berpaling, tawalla itu berpaling. Tapi kita akbal. Ketika akbal itulah kita masuk dalam kategori khusyuk. Nah, oleh karena itu di dalam contoh Nabi sendiri, ya Nabi itu pernah ngimami sholat, kemudian di pundaknya itu dinaikin cucunya Hasan dan Husain. Nah, karena kelamaan sahabat nggak sabar nengok, gini. Nah, nakal ini sahabat ini, ya kan? Karena kelamaan sujudnya nggak bangun-bangun nengok. Nah, barokahnya sahabat nakal ini maka ada riwayat hadis, ya kan? Ada riwayat hadis ini menceritakan bahwa Nabi dinaiki Hasan dan Husain. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, engkau sholat sujud itu maksudnya lama, itu ngapa? Ya kan? Ya, saya menunggu Hasan dan Husain itu turun dari pundak. Berarti pikirannya kemana? Hasan dan Husain. Ya kan? Kemudian ada riwayat yang lain, ada sahabat, ya, kemudian sholat di samping Nabi, ya, sholat di samping Nabi, itu kalau nggak salah namanya Ka'ab. Kemudian sahabat itu nengok, jadi asraqun nadhar. Asraqun nadhar itu berarti mencuri pandangan kepada Nabi. Jadi Nabi datang, kemudian dia nengok gitu, mencuri pandangan. Tapi begitu selesai sholat, Nabi diem aja, nggak nyuruh diulangi sholatnya. Ya, nggak nyuruh diulangi salatnya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu para ulama, mayoritas jumhur ulama tidak mensyaratkan bahwa khusyuk itu harus ideal sekali dari awal takbir sampai salam. Nah, kalau khusyuk dimaknai seperti itu repot. Tidak ada yang khusyuk di antara kita. Ya. Jadi dengan modal khusyuk saja, maka kita insya Allah dikategorikan qad aflahal mu'minun, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholat mereka itu khusyuk. Itu makna syariat. Nanti ada makna hakikat. Kalau mana hakikat, setiap pikiran kita khusyuk. Setiap pikiran kita itu harus dikawal dengan pikiran zikrullah. Harus dikawal dengan pikiran zikrullah. Walaupun kita nggak sholat, tetap khusyuk. Ya, tetap khusyuk. Karena dikawal dengan zikrullah. Dari seluruh rangkaian kehidupan kita sehari-hari, lebih khusyuknya bagaimana? Ya, kita akan kata Nabi, hambaku akan senantiasa dalam kebaikan, dilingkari kebaikan selama dia merasa bahwa dirinya itu aktivitas hariannya itu adalah dari sholat menunggu sholat berikutnya, dari sholat menunggu sholat berikutnya. Kita udah sholat apa ini? Subuh. Jadi nanti kita main pingpong, ke pasar, kemana aja, itu sebenarnya sedang menghabiskan waktu untuk menunggu sholat zuhur, mengisi waktu untuk menunggu sholat zuhur. Jadi main pingpong kita itu niatnya nunggu sholat zuhur. Nah, Nabi habis zuhur nanti apalagi kegiatan kita itu juga mengisi waktu untuk menunggu sholat asar. Setelah sholat asar juga begitu. Nganter anak, jemput anak itu menunggu menghabiskan waktu untuk sholat maghrib, menunggu waktu sholat maghrib dan seterusnya. Kalau harian kita, hidup kita diisi dengan niat seperti itu, kata Nabi, insya Allah hambaku ini akan selalu dalam kebaikan. Dan kalau kita wafat kapanpun, ya, di waktu
seperti itu, maka wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah yang terbaik. Nah seperti itu. Jadi, nah itulah aplikasi khusyuk yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Makna khusyuk itu ternyata bukan menunggu saat sholat saja, tapi dilakukan sebelum, saat sholat, kemudian setelah sholat, sehingga rentetan perjalanan waktu hidup kita dilingkari dengan kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini yang bisa kita jelaskan. Kita lanjutkan nanti pada periode yang akan datang. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun dan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Insyaallah nanti sampai ayat yang ke-10, baru di situ Allah menyatakan bahwa ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus, ya, hum fiha khalidun. Mari kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.